Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai apresiasi pada salah satu karya sastra angkatan 80-an. Nah, di mana karya sastra pada angkatan 80-an itu identik dengan yang namanya menghidupkan semangat lokal, adanya perubahan pada setting tempat berupa tempat itu dianggap tidak penting, tidak membuat batasan antara realita dan khayalan, serta bergenre absurd. Nah, pada video kali ini, saya akan menggunakan salah satu karya sastra angkatan 80-an, yakni cerpen yang berjudul Sebutir Kepala dan Seekor Kucing, karangannya Ahmadun Yosi Herfanda. Nah, cerpen yang berjudul Sebutir Kepala dan Seekor Kucing karangannya Ahmadun Yosi Herfanda itu sendiri menceritakan tentang para sastrawan, seniman, dan budayawan yang sedang rapat untuk mendiskusikan tentang permasalahan dari Pak Kepala Desa, di mana ia meminta agar masyarakat atau para sastrawan, seniman, dan budaya itu mau merelakan kuburan penyair besar untuk ditempati oleh mayat dari keponakannya Pak Kades. Nah, hal itu dikarenakan tanah pekuburan di desa mereka itu telah habis, dan hanya itulah salah satunya cara agar Pak Kades bisa menguburkan mayat keponakannya itu secara layak. Nah, dari cerpen berjudul Sebutir Kepala dan Seekor Kucing, ini nantinya kita akan melihat nih, apakah cerpen itu mempunyai 4 karakter yang saya sebutkan tadi, yakni identik dengan menghidupkan semangat lokal, adanya perubahan pada setting tempat berupa tempat itu dianggap tidak penting, tidak membuat batasan antara realita dan khayalan, serta bergenre absurd. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai menghidupkan semangat lokal. Nah, menghidupkan semangat lokal ini maksudnya itu ialah karya sastra tersebut ditandai dengan adanya dialog-dialog yang berdialek daerah. Nah, pada cerpen ini sendiri itu ditemukan nih yang namanya semangat lokal dengan adanya dialog-dialog yang berdialek Jawa, yang mana hal itu tampak dalam kutipan. Wah, ternyata enak ya, tanpa kepala. Ya, pusingnya hilang. Kalau kita tanpa kepala begini, kreatif nggak ya? Wah, rasanya enteng ya, orang ganggu endas. Beban pikiran hilang. Ya, nggak perlu mikir apa-apa. Wah, jiki mbak, digeletek wae. Komentar yang lain. Saenake wong endas-endasku dewe kok urusan. Jawab artis itu sekenanya. Nah, dalam kutipan itu terlihat nih perihal adanya dialog-dialog yang berdialek Jawa. Nah, sehingga cerpen ini sendiri itu ditemukan atau memiliki karakteristik berupa adanya semangat lokal. Nah, lanjut, yang kedua ialah adanya perubahan setting tempat. Nah, alias setting tempat itu dianggap tidak penting. Nah, dalam cerpen yang berjudul Sebutir Kepala dan Seekor Kucing, ini menurut saya itu juga memiliki karakteristik atau ciri dari karya sastra angkatan 80-an tersebut. Nah, yang mana salah satu latar tempatnya dalam cerpen ini sendiri itu ialah perubahan kampung yang padat dan berhimpitan yang tampak dalam kutipan, tubuh-tubuh tanpa kepala itu menyebar, bermaksud mengepung kucing itu. Tapi perumahan di kampung itu sangat padat dan berhimpitan. Mereka tidak dapat masuk lorong untuk mengepung sang kucing dari belakang rumah. Nah, dalam kasus ini, saya beranggapan nih bahwa setting tempat dalam cerpen itu, yakni perumahan kampung yang padat dan berhimpitan itu bisa saja dipindahkan ke daerah mana saja, baik itu keluar kota maupun keluar negeri. Nah, alias settingnya itu tidak penting karena mengingat situasi atau peristiwa yang terjadi itu akan tetap terjadi juga, yakni para tubuh tanpa kepala yang bermaksud untuk mengejar seekor kucing yang telah mencuri salah satu dari kepala mereka. Nah, lanjut, karakteristik yang ketiga itu adalah tidak membuat batasan dengan realita. Nah, karakteristik yang ini maksudnya itu ialah berupa dalam cerpen tersebut kita tidak bisa membedakan atau memilah mana yang realita atau dunia nyata dan mana yang hanya khayalan. Nah, hal itu tampak dalam kutipan. Kalau kalian belum percaya pada kata-kata saya akan mulai dulu mencopot kepala saya. Ketua sidang memegang kepala dengan kedua tangannya. Ia kemudian menjepitnya kuat-kuat, menggoyang-goyangkan, memuntir, menggoyang-goyangkannya lagi, dan mengentaknya ke atas. Plas! Kepala sang ketua pun lepas dari lehernya dan diletakkannya di atas meja. Peserta sidang tercengang-cengang melihat apa yang dilakukan oleh sang ketua. Mereka hampir tidak berkedip menatap sebutir kepala di atas meja itu. Kepala itu tersenyum.
dan mengedip-edipkan mata, mirip pertunjukan sihir di pasar malam rakyat. Seorang aktris teater yang duduk di deretan depan menjerit melihat kejadian itu. Ia hampir berlari keluar, melihat kepala tanpa tubuh itu nyengir dan mengedipkan mata kanannya kepadanya. Nah, dari kutipan itu, kita bisa lihat nih, perihal seorang manusia yang bisa melepaskan kepalanya sendiri. Lalu, setelah berhasil dilepas, itu seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Bahkan, tokoh kedua sidang itu masih baik-baik saja. Nah, lalu pada kutipan kedua, itu tampak pada bagai terkena pengaruh sihir. Semua peserta sidang menjepit kepala masing-masing dengan telapak tangan. Mereka kemudian menggoyang-goyangkan, memuntir kuat-kuat dan menghentakkan kepala masing-masing ke atas. Plus, secara bersamaan kepala mereka pun lepas. Secara bersamaan pula, mereka meletakkan kepala masing-masing di atas meja. Kepala-kepala itu tersenyum, meringis, mengedip, dan saling melirik satu sama lain. Suara gemerang pun muncul dari tubuh-tubuh tanpa kepala itu. Nah, dalam kutipan itu, tindakan dari tokoh ketua sidang itu diikuti oleh semua peserta sidang, yang mana setelah kepala mereka itu terlepas, itu seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Nah, bahkan itu mereka merasakan perasaan yang lega dan lebih merasa sehat. Nah, jadi itu kita tidak bisa membedakan nih mana yang realita dan mana yang khayalannya. Nah, lanjut, yang terakhir ialah cerpen ini sendiri bergenre absurd, di mana dia menampilkan sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, yakni itu perihal berubahnya seorang manusia yang masih dalam keadaan baik-baik saja, bahkan merasa lebih sehat ketika dia memutuskan atau memisahkan kepalanya sendiri dari tubuhnya. Nah, hal itu tampak pada kutipan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, itulah genre absurd dalam cerpen ini, di mana dia menampilkan sesuatu yang tidak masuk akal, berupa manusia yang bisa memutuskan atau memisahkan kepalanya sendiri, lalu setelahnya masih dalam keadaan baik-baik saja. Nah, tak hanya itu, genre absurd dalam cerpen ini juga tampak dalam kutipan. Sang ketua bermaksud membuka pembicaraan kembali. Tangannya digerakkan ke atas. Tapi tiba-tiba seekor kucing hitam melompat dari atas lemari ke meja sang ketua. Kucing itu menggondol sebutir kepala. Entah kepala siapa. Semuanya terkejut. Suasana pun jadi ribut. Kucing itu dengan sigap melarikan kepala itu keluar dari ruang sidang. Nah, dalam kutipan itu, hal yang bertemakan absurdnya itu ialah berupa seekor kucing yang berhasil mencuri kepala dari peserta sidang. Nah, yang mana tindakan tersebut merupakan hal yang membuat peserta sidang menjadi heboh dan panik. Bahkan semuanya itu menjadi kebingungan juga mengenai kepala siapa yang telah diambil oleh kucing tersebut. Karena tiap-tiap kepala yang... Nah, sehingga secara keseluruhan itu didapati nih bahwa cerpen berjudul Sebutir Kepala dan Seekor Kucing karangannya Ahmadun Yosi Ervanda itu memiliki 4 karakteristik yang ada pada karya sastra angkatan 80-an, yakni menghidupkan semangat lokal, adanya perubahan setting tempat, tidak membuat batasan antara realita dan khayalan, serta bergenre absurd. Nah, segitu dulu penjelasan saya dari video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah.